dari kelompok 4 dengan ini mempersembahkan sebuah video tentang praktikum mekanika tanah. Mekanika tanah adalah bagian dari geoteknik yang merupakan salah satu cabang dari ilmu teknik sipil. Dalam bahasa Inggris, mekanika tanah berarti soil mechanics atau soil engineering dan badan mekanik dalam bahasa Jerman. Tujuan umum dari dilakukannya praktikum ini adalah untuk mengetahui sifat tanah melalui tes bor atau penggalian dangkal, dan untuk mengetahui berat volume tanah, kadar air, dan berat spesifik tanah melalui tes volumetrik dan gravimetri, dan juga sebagai syarat kelulusan dari mata kuliah praktikum mekanika tanah di Universitas Hairun. Sebelum masuk ke dalam proses praktikum, tentu saja kami melakukan survei lokasi guna untuk pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara penggalian dangkal, di mana penggalian dangkal itu berguna untuk mengetahui sifat fisik daripada tanah tersebut. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pengujian pertama, ada kadar air. Kadar air adalah sejumlah air yang terkandung di dalam suatu benda, seperti tanah, bebatuan, bahan pertanian, dan sebagainya. Maksud dan tujuan dari percobaan kadar air ini dimaksudkan untuk menentukan kadar air sampel tanah, yaitu perbandingan berat air yang terkandung dalam tanah dengan berat kering tanah tersebut. Kemudian, ada beberapa alat yang harus digunakan atau disiapkan dalam percobaan kadar air. Yang pertama, oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk memanasi sampai 110 atau kurang lebih dari 5 derajat Celcius. Kedua yang harus disiapkan adalah cawan. Cawan kedap udara dan tidak berkarat. Yang ketiga, neraca. 4. Desikator. Selama proses pelaksanaan percobaan, jangan lupa untuk mengisikan persentase yang sudah dilakukan ke dalam tabel yang sudah disiapkan. Jumlah benda uji yang dibutuhkan tergantung pada ukuran butir maksimum dari contoh yang diperiksa. Suatu percobaan atau praktikum dapat berjalan dengan lancar jika beberapa prosedur pelaksanaannya dilakukan dengan benar. Pada kadar air, ada sekitar 4 percobaan yang harus diperhatikan secara seksama. Bersihkan dan keringkan cawan timbang. Kemudian, timbang dan catat beratnya. Contoh tanah dari lapangan dikeringkan atau dijemur, atau dengan menggunakan alat pemanas lain dengan suhu tidak lebih dari 110 derajat Celcius. 3. Dalam keadaan terbuka, cawan bersama tanah dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 sampai dengan 110 derajat Celcius selama 16 sampai 24 jam. Sertakan tutup cawan, jangan sampai tertukar dengan cawan yang lain. Bila diragukan bahwa setelah 24 jam tanah mungkin belum kering, pengeringan dalam oven dapat dilanjutkan beberapa jam ke depan. Dan pada penimbangan 2 kali yang berurutan, harus beratnya tidak berkurang lagi, maksimum selisih 0,1%. Untuk tanah yang mudah terbakar, seperti tanah yang mengandung bahan organik atau mengandung gips, gunakan temperatur oven sekitar 60 derajat sampai dengan 80 derajat Celcius. 4. Kemudian cawan tertutup dengan tanah kering ditimbang. Analisa saringan adalah penentuan persentase berat butiran agregat yang lolos dari satu set saringan, kemudian
Kemudian angka-angka persentase digambarkan pada grafik pembagian butiran. Maksud dan tujuan dari percobaan analisa saringan ini adalah untuk mengetahui ukuran butiran dan susunan butiran atau gradasi tanah yang tertahan di saringan nomor 200. Kemudian ada beberapa alat yang harus disiapkan sebelum proses pengujian. Yang pertama, ada mesin pengguncang saringan. Kedua, saringan. Ketiga, timbangan ketelitian. Yang keempat, talang. Bersihkan masing-masing saringan pulspen yang akan digunakan. Susun sesuai standar yang akan dipakai. Letakkan susunan saringan tersebut di atas mesin pengguncang. Contoh tanah dari lapangan dikeringkan atau dijemur atau dengan menggunakan alat pemanas lain dengan suhu tidak lebih dari 110 derajat Celcius. Tumbuk gumpalan-gumpalan tanah dengan menggunakan palu karet agar butiran-butirannya terlepas. Timbang sampel sebanyak 500 gram. Kencangkan penjepit susunan saringan. Hidupkan motor penggerak mesin pengguncang selama 15 menit. Setelah dilakukan pengguncangan selama kurang lebih 15 menit, mesin pengguncang dimatikan. Biarkan selama 5 menit untuk memberikan kesempatan debu-debu agar mengendap. Timbang sampel yang tertahan di masing-masing saringan, kemudian catat hasilnya pada tabel pengujian yang sudah disediakan. Maksud dari percobaan berat jenis adalah untuk menentukan berat jenis suatu contoh tanah dengan piknometer. Berat jenis adalah perbandingan antara berat butir tanah dan berat air suling dengan volume yang sama pada suhu. Yang pertama, piknometer dengan kapasitas minimum 100 ml atau botol ukur dengan kapasitas minimum 50 ml. Yang kedua, neraca dengan ketelitian 0,01 gram. Ketiga, desikator. Keempat, oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk memanasi sampai 110 atau kurang lebih dari 5 derajat Celcius. Kelima, termometer ukuran 0 derajat sampai dengan 50 derajat Celcius dengan ketelitian pembacaan 1 derajat Celcius. Keenam, air destilasi. Ketujuh, alat vakum atau tungku listrik. Dan yang kedelapan, cawan persolen atau mortal dengan pestel atau penumbuk berkepala karet untuk menghancurkan gumpalan tanah menjadi butir-butir tanpa merusak butirannya sendiri. Berikut langkah kerja atau prosedur dari pengujian berat jenis. Langkah yang pertama dapat dilakukan dengan menimbang berat piknometer kosong. Selanjutnya, menumbuk tanah kering hingga butiran tanah dapat masuk ke dalam piknometer. Kemudian, memasukkan butiran tanah ke dalam piknometer. Setelah memasukkan butiran tanah ke dalam piknometer, langkah selanjutnya adalah menimbang berat piknometer berisi sampel berat. Selanjutnya, memasukkan air destilasi ke dalam piknometer hingga batas kalibrasi. Kemudian, merebus piknometer kurang lebih dari 10 menit, lalu mendiamkan piknometer sampai dingin. Setelah itu, dapat mengukur suhu piknometer. Setelah mengukur suhu piknometer, langkah selanjutnya adalah mengeringkan bagian luar dari piknometer itu sendiri. Kemudian, menimbang piknometer setelah direbus dan juga dikeringkan. Selanjutnya, membersihkan piknometer dan membuang sampel tanah yang ada di dalamnya. Kemudian, mengisi piknometer berisi dengan air destilasi hingga penuh. Untuk langkah yang terakhir, menimbang berat piknometer dengan air destilasi. Batas cair tanah adalah keadaan di mana kadar air tanah pada kondisi tanah mulai berubah dari keadaan plastis menjadi cair atau sebaliknya, yaitu batas antara keadaan cair dan keadaan plastis atau juga batas atas daerah plastis. Indeks plastisitas adalah suatu kondisi di mana tanah berada antara batas cair dan batas plastis. Menurut SETA 2005 menyatakan bahwa batas cair adalah kadar air di mana tanah berubah dari keadaan cair menjadi plastis, sedangkan batas plastis adalah kadar air di mana tanah berubah dari keadaan plastis menjadi non-plastis.
Uji kuat tekan bebas merupakan cara yang dilakukan di laboratorium untuk mengukur seberapa besar kuat dukung tanah menerima kuat tekan yang diberikan sampai tanah tersebut terpisah dari butiran-butiran dan juga regangan tanah akibat tekanan tersebut. Maksud dan tujuan uji kuat tekan bebas adalah untuk menentukan kuat tekan bebas tahan kohesif. Kuat tekan bebas adalah besarnya tekanan aksial yang diperlukan untuk menentukan suatu tanah sampai pecah atau besarnya tekanan yang diberikan perpendekan tanah sebesar 20% apabila sampai dengan pendekatan 20% tersebut tanah tidak pecah. Langkah yang pertama dilakukan adalah mengukur diameter benda uji. Setelah mengukur diameter benda uji, langkah berikutnya adalah mengukur tinggi dari benda uji. Setelah mengukur tinggi benda uji, lalu menimbang berat benda uji. Kemudian, meletakkan benda uji pada alat reaksial. Tempatkan benda uji pada alat tekan, berdiri vertikal dan serilis pada pelat dasar alat. Atur alat tekan sehingga pelat atas menyentuh benda uji. Setelah itu, menghentikan pembebanan apabila mengalami penurunan stagnan. Langkah yang terakhir adalah mengukur sudut keretakan. Kemudian, catat hasil-hasil tersebut ke dalam tabel pengujian. Pemadatan adalah suatu proses di mana udara pada pori-pori tanah dikeluarkan dengan salah satu cara mekanis, menggilas, atau memukul, atau mengolah. Maksud dan tujuan pemadatan tanah adalah untuk menentukan hubungan antara kadar air dan kepadatan berat volume kering tanah apabila dipadatkan dengan tenaga pemadatan tertentu. Langkah yang pertama adalah menyiapkan benda uji tanah lolos saringan nomor 4 ke dalam kantong plastik dengan berat masing-masing 2,5 kg. Kemudian langkah yang kedua adalah mencampurkan tanah dengan air masing-masing sebanyak 100, 200, 300, 350, dan 400 ml lalu mendiamkannya selama 24 jam. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengukur diameter, tinggi, dan berat dari silinder serta berat penumbuk. Selanjutnya langkah keempat, memasukkan tanah ke dalam silinder 1/3 bagian, kemudian menumbuhkan sebanyak 25 pukulan. Mengulangi langkah tersebut hingga silinder penuh. Langkah kelima adalah menimbang berat silinder ditambah tanah padat, kemudian mengeluarkan tanah padat dari silinder menggunakan alat sondir. Langkah keenam, mengambil sampel dari tanah padat, kemudian menimbang berat cawan ditambah dengan tanah basah. Terakhir, yaitu langkah ketujuh, memasukkan cawan ke dalam oven selama 1 hari, kemudian menimbang berat cawan ditambah dengan tanah kering. CBR laboratorium adalah suatu perbandingan antara beban percobaan dengan beban standar dan dinyatakan dalam presentase. Langkah yang pertama adalah menyiapkan alat dan benda uji berupa tanah yang lolos saringan nomor 4 sebanyak 4,5 kg serta menghitung kadar airnya. Langkah yang kedua adalah mencampur tanah dengan air sesuai volume yang dibutuhkan agar kadar air menjadi optimum. Langkah yang ketiga, meletakkan kertas filter dan pelat ganjal pada silinder CBR serta memasang silinder sambung. Keempat, memasukkan sampel tanah 1/3, 2/3 dan penuh serta memadatkannya dengan 56 pukulan setiap lapis. 5. Melepas silinder sambung dan meratakan permukaan sampel tanah serta menimbang berat silinder berisi sampel tanah. Keenam, meletakkan kertas filter dan pelat beban di atas sampel tanah. Kemudian, meletakkan silinder pada mesin penekan. Ketujuh, mengatur piston agar menempel di permukaan sampel tanah. Kemudian, mengatur arloji pada pembacaan 0. 8. Menyalakan mesin dan membaca arloji pada saat penetrasi. 9. Menghentikan mesin setelah terjadi penetrasi maksimum yaitu 3 kali pembacaan dengan nilai yang sama. 10. Mengangkat piston dan mengeluarkan silinder dari mesin penekan. 11. Melepas pelat beban dan mengeluarkan sampel tanah dari silinder, kemudian memeriksa kadar airnya. 12. Mengukur diameter dan tinggi silinder serta menimbang berat silinder dan penumbuk.
Geser langsung adalah cara yang digunakan untuk menentukan nilai kohesi dan sudut geser dari tanah. Parameter ini dipakai untuk menghitung daya dukung dan tegangan tanah. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan tanah uji. Setelah menyiapkan tanah uji, kemudian langkah yang kedua, menimbang benda uji bersama cincin. Langkah yang ketiga adalah menyusun kotak geser, plat dasar, batu pori, dan plat atas atau kubah. Langkah yang keempat, memasukkan kotak geser ke alat geser dan menambahkan air. Setelah memasukkan kotak geser ke alat geser dan menambahkan air, langkah berikutnya adalah mengatur arloji pada pengujian. Lalu, setelah mengatur arloji pengujian, langkah berikutnya adalah memasang beban. Langkah yang ketujuh adalah menyalakan mesin dan membaca arloji. Setelah menyalakan mesin dan membaca arloji, langkah berikutnya adalah mengeluarkan kotak geser dari alat geser. Setelah mengeluarkan kotak geser dari alat geser, langkah yang terakhir adalah mengeluarkan sampel tanah. Nah, ini merupakan contoh data yang saya dan kelompok saya lakukan atau peroleh selama proses praktikum yang sudah kami lakukan. Jadi saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara mengolah data ini ya. Yang pertama, mungkin sudah diketahui untuk berat cawan masing-masing cawan. Di sini kami menggunakan 2 sampel, berarti ada 2 cawan. Cawan pertama dengan berat cawan 14, cawan kedua 12,9. Lalu di baris kedua ini ada nomor cawan ditambah dengan tanah basah. Beratnya 58 untuk cawan pertama, 57,2 untuk cawan kedua. Kemudian nomor cawan ditambah tanah kering M3 ini untuk cawan yang pertama itu 44,1, sedangkan di cawan kedua 43,5. Nah, langsung saja untuk berat air. Bagaimana sih cara mengetahui berat air atau memperoleh berat air? Caranya dengan memasukkan rumus yang ada di sini ya, M2. Kita langsung saja masukkan nilai M2 ini berapa? 58 dimasukkan, kemudian dikurang dengan nilai dari M3 ya. Untuk yang cawan kedua sama halnya dengan cawan yang pertama, masukkan dulu nilai dari M2 nya kemudian dikurangi dengan nilai M3. Kemudian berat tanah kering WS, masukkan rumusnya M3 dikurang M1, masukkan nilai dari M3 kemudian dikurangkan dengan nilai dari M1. Sama halnya dengan cawan yang kedua, masukkan terlebih dahulu nilai M3 lalu dikurangi dengan nilai M1. Kemudian untuk mengetahui kadar air atau W ini sudah diketahui rumusnya, yaitu WW, di mana WW adalah berat air kemudian dibagi dengan W. Kemudian untuk pengujian yang kedua adalah ada pengujian analisa saringan. Nah, ini juga merupakan contoh data yang sudah didapat ketika sudah melakukan proses praktikum di laboratorium. Jadi sama dengan video yang kadar air pertama tadi, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara mengolah data analisis saringan yang sudah didapat. Ya, langsung masuk saja di nomor saringan. Nomor saringan ini bisa kalian lihat di masing-masing cawan ya, masing-masing saringan maksud saya. Kemudian di masing-masing saringan tersebut juga terdapat beberapa atau masing-masing diameter. Untuk saringan nomor 4 berdiameter 4,75, nomor 8 2,1 atau yang sudah ada di tabel diperoleh dari hasil pengguncangan dari masing-masing analisa saringan atau beberapa saringan yang ada di sini selama 15 menit. Jadi untuk di nomor saringan 4 ada berat tertahan butiran sebanyak 32,300 gram. Begitu juga untuk saringan-saringan 8, 16, 30, 40, 50, 60, 100, 200, dan PEM.
Kemudian langsung masuk saja ke dalam rumus yang kedua untuk berat kumulatif. Berat kumulatif ini bisa didapat dengan rumus yaitu menambahkan nilai dari berat tertahan dengan berat kumulatif. Contohnya 32 ini dia bergeser ke samping kanan sebelah sini. Ya, jadi 32. Kemudian 32 ini ditambah dengan berat tertahan yang ada di saringan nomor 8. Sehingga menghasilkan berat kumulatif. Begitu juga dengan berat kumulatif yang ada di nomor 16. Lalu untuk saringan di nomor 30, berat kumulatif yang ada di saringan nomor 16 ini ditambah dengan berat tertahan yang ada di saringan nomor 40. Begitu juga dengan nomor saringan-saringan yang lain. Kemudian untuk pengolahan data uji berat jenis, di sini sudah ada contoh pengujian yang sudah diolah. Jadi untuk berat pikno, kita menggunakan dua piknometer. Piknometer pertama dengan berat piknometer kosong sebesar 50,6. Piknometer kedua 55,2. Kemudian berat piknometer ditambah tanah kering untuk piknometer pertama sebanyak 100,6, untuk piknometer kedua 105,6. Kemudian berat piknometer ditambah tanah ditambah air untuk piknometer pertama sebanyak 150,6 gram. Kemudian untuk piknometer yang kedua 154,3 gram. Kemudian berat piknometer ditambah dengan air untuk piknometer pertama sebesar 100,9 gram, untuk piknometer yang kedua 109,4 gram. Temperatur di sini temperatur yang digunakan untuk memasak atau menguji dari beberapa piknometer yang sudah ditentukan, suhunya harus memenuhi 91 derajat Celcius. Kemudian langsung masuk saja ke dalam rumus. Diketahui A dengan rumus W2 dikurang W1, di mana W2 adalah berat piknometer ditambah tanah kering. Kemudian dikurang dengan W1. W1 adalah berat piknometer kosong sebanyak 50,6. Jadi hasilnya adalah 50. Kemudian untuk nilai berat jenis air sudah ditentukan besarnya yaitu 0,996. Di sini untuk mengetahui berat jenis air untuk temperatur 27,5 derajat Celcius dapat diperoleh dengan cara membagikan berat jenis air yang sudah ditentukan dibagi dengan 0,996. Kemudian untuk pengujian batas cair tanah, di sini saya juga akan sedikit menjelaskan atau menjabarkan bagaimana cara mengolah data daripada batas cair tanah. Ini merupakan salah satu contoh data batas cair tanah yang sudah diolah. Di sini kami menggunakan 3 sampel dengan masing-masing sampel menggunakan 2 cawan. Untuk jumlah pukulan, di sampel pertama ada 15 pukulan, di sampel kedua ada 25 pukulan, dan di sampel ketiga ada 35 pukulan. Langsung masuk saja ke berat cawan yang kosong. Untuk di sampel pertama, cawan pertama memiliki berat cawan kosong 13,5, cawan kedua 12,2, kemudian berat cawan kosong di sampel kedua, cawan pertama memiliki berat 13,4, 12,4 untuk cawan yang kedua. Kemudian untuk sampel yang ketiga
dengan 35 pukulan memiliki berat cawan kosong. Untuk cawan pertama itu 13,6, kemudian di cawan yang kedua 13,4. Kemudian selanjutnya adalah berat cawan ditambah dengan tanah basah atau dapat diketahui W2 dengan satuan gram. Untuk cawan pertama di sampel pertama memiliki berat 22,2, cawan kedua 27,3, kemudian di sampel kedua di cawan pertama memiliki berat cawan ditambah tanah basah sebesar 30,1, cawan kedua 28,5. Kemudian di sampel ketiga memiliki berat cawan ditambah tanah basah sebesar 20,4 dan cawan kedua 20,3. Kemudian masuk ke dalam berat cawan ditambah tanah kering untuk mengetahui nilai dari W3. Di sampel yang pertama pada cawan pertama memiliki berat 15,9 gram. Di cawan yang kedua memiliki berat 17,6 gram. Kemudian di sampel yang kedua memiliki berat cawan ditambah dengan tanah kering sebesar 15,7 gram. Di cawan yang kedua memiliki berat 16 gram. Kemudian di sampel yang ketiga memiliki berat cawan ditambah dengan tanah kering. Pada cawan pertama memiliki berat 14,2 gram. Kemudian di cawan yang kedua memiliki berat 14,3 gram. Kemudian masuk ke dalam rumus untuk mengetahui nilai dari berat air, di mana A sama dengan W2 dikurang W3, di mana W2 adalah berat cawan ditambah dengan tanah basah, kemudian W3 adalah berat cawan ditambah dengan tanah kering. Langsung masuk saja di sampel pertama pada pukulan ke-15 cawan pertama memiliki nilai 63. Nilai 63 ini didapat dari nilai dari W2 ini. Kemudian di sampel ketiga dengan jumlah pukulan ke-35 menghasilkan nilai A sebesar 6,2, di mana W2 dikurang dengan W3. Jumlah dari berat W2 adalah 20,4 dikurangi dengan 14,2, maka hasilnya adalah 6,2. Begitu juga dengan cawan yang kedua, di mana nilai dari W2 adalah 20,3 dikurang dengan nilai W3 14,3 menghasilkan 6,0. Kemudian untuk berat tanah kering, B sama dengan W3 dikurang W1, di mana W3 adalah berat cawan tambah tanah kering dikurangi dengan W1. W1 adalah berat cawan kosong dari masing-masing cawan. Langsung saja, pada sampel pertama pukulan ke-15 cawan pertama, W3 dengan berat 15,9 dikurangi dengan W1 seberat 13,5, maka menghasilkan 2,4. Kemudian pada cawan yang kedua sama halnya dengan cawan yang pertama, di mana nilai W3 adalah 17,6 dikurangi dengan W1 12,2, maka hasilnya adalah 5,4. Kemudian pada sampel kedua pukulan ke-25 pada cawan pertama menghasilkan 2,3, di mana nilai W3 15,7 dikurangi dengan W1 13,4, maka hasilnya adalah 12,3. Kemudian pada cawan kedua sampel kedua sama halnya dengan cawan yang pertama tadi, di mana W3 adalah 16 dikurangi dengan nilai W1 12,4, maka hasilnya adalah 3,6. Selanjutnya pada sampel ketiga pukulan ke-35 menghasilkan nilai B atau berat tanah kering sebanyak 0,6. Kemudian di cawan kedua menghasilkan berat tanah kering B sama dengan 0,9 gram. Kemudian masuk kadar air. Kadar air dengan rumus A dibagi B dikali 100%, di mana pada sampel pertama pukulan ke-15 cawan pertama menghasilkan nilai sebanyak 262,5 gram. Kemudian pada cawan kedua 179,6 gram. Kemudian pada sampel kedua pukulan ke-25 menghasilkan 626,5.
Kemudian untuk penghitungan pemadatan dalam pengujian pemadatan, ini merupakan contoh dari data yang diperoleh ketika sudah melakukan praktikum di laboratorium Mektan. Jadi seperti video dari analisa saringan berjenis batas cair yang sudah saya jelaskan tadi, saya juga di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data dari pemadatan dengan baik dan benar. Langsung saja masuk ke beberapa yang sudah diketahui seperti berat tanah, berat silinder tambah tanah padat, berat silinder, berat tanah padat, berat volume basah. Di sini kita menggunakan 5 sampel. Kemudian satu sampelnya menggunakan 2 cawan. Jadi langsung saja bisa kalian lihat berat tanah di sini masing-masing berat tanahnya sama, yaitu 8.000 gram. Untuk berat silinder tambah tanah basah tentu saja memiliki perbedaan di setiap sampelnya. Kemudian langsung masuk saja ke berat cawan kosong dari beberapa sampel. Untuk sampel pertama, di berat cawan pertama memiliki berat sebesar 13,5, cawan kedua 14,8. Kemudian di sampel yang kedua memiliki berat cawan kosong di cawan pertama 13,4, kemudian di cawan kedua 14,6. Kemudian di sampel ketiga pada cawan pertama memiliki berat cawan kosong sebesar 4,9, di berat cawan kedua 14,5. Kemudian di sampel yang keempat pada cawan pertama memiliki berat cawan kosong sebesar 13, kemudian di cawan yang kedua memiliki berat sebesar 14,1. Kemudian di sampel yang terakhir atau sampel yang kelima memiliki berat cawan kosong di cawan yang pertama adalah 12,8 gram dan di cawan kedua memiliki berat sebesar 14,7. Kemudian pada sampel keempat memiliki berat air pada cawan pertama sebesar 1,7, cawan kedua 5,4. Pada sampel terakhir, sampel kelima memiliki berat air pada cawan pertama 6,9 gram, kemudian pada cawan kedua 6,7. Kemudian lanjut ke berat tanah kering di mana B sama dengan M3 dikurang M1, di mana M3 adalah berat cawan ditambah dengan tanah kering kemudian dikurangi dengan M1, di mana M1 adalah berat cawan kosong. Pada sampel pertama, cawan pertama memiliki nilai tanah kering sebesar 12,2 gram. Untuk cawan kedua 14,2 gram. Kemudian pada sampel kedua cawan pertama memiliki berat tanah kering sebesar 13,8 gram. Cawan kedua 12,9 gram. Kemudian pada sampel ketiga memiliki berat tanah kering pada cawan pertama sebesar 13,2 gram. Kemudian pada cawan kedua 11,7 gram. Begitu juga dengan cawan-cawan berikutnya, yaitu cawan 4 dan juga cawan 5. Kemudian masuk pada rumus kadar air di mana W sama dengan A aksen dibagi dengan B dikali dengan 100%. Di mana pada sampel pertama pada cawan pertama memiliki nilai dari kadar air sebesar 34,4 gram, kemudian pada cawan kedua 33,1 gram. Kemudian pada sampel kedua cawan pertama memiliki kadar air sebesar 34,8 gram, kemudian pada cawan kedua memiliki berat kadar air sebesar 35,7 gram. Begitu juga dengan sampel ketiga, sampel keempat, dan juga sampel kelima. Kemudian dapat diperoleh kadar air rata-rata persen daripada sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga, sampel keempat, dan sampel kelima, di mana kadar air rata-rata dari sampel pertama memiliki berat sebesar 33,8 gram, kemudian sampel kedua 30 percobaan atau sampel dengan menggunakan 2 sampel. Dengan sampel pertama dengan jumlah pukulan 25 pukulan. Kemudian pada sampel kedua memiliki 35 pukulan. Kemudian berat cawan kosong pada sampel pertama memiliki berat 14,6 gram. Kemudian pada cawan kedua memiliki berat 12,7 gram. Kemudian berat cawan dan tambah tanah basah. Pada sampel pertama
memiliki berat 16,5 gram. Kemudian pada sampel kedua memiliki berat 14,8 gram. Kemudian berat cawan ditambah dengan tanah kering pada sampel pertama memiliki berat seberat 16 gram. Kemudian pada sampel kedua memiliki berat sebesar 13,4 gram. Kemudian masuk ke dalam rumus berat air di mana A sama dengan W22 dikurang W3, di mana W2 adalah berat cawan ditambah dengan tanah basah. Kemudian dikurang dengan W3, di mana W3 adalah berat cawan ditambah dengan tanah kering. Oke, pada sampel pertama, berat air memiliki berat sebesar 0,5 didapat dari berat W2 sebesar 16,5 dikurang dengan berat cawan ditambah dengan tanah kering sebesar 16, maka hasilnya adalah 0,5 gram. Kemudian pada sampel kedua memiliki berat air 1,4. Baik, jadi di sini saya akan sedikit menjabarkan perhitungan CBR. Jadi di dalam CBR ada 3 variabel yang harus dihitung. Yang pertama ada kadar air, berat isi, dan juga penetrasi. Kadar air. Untuk nilai CBR pada kadar air bisa dilihat di sini. Untuk nomor cawan timbang menggunakan 2 cawan. Lalu nilai dari berat cawan kosong untuk cawan pertama bisa dilihat 13,2, di cawan kedua 12,7. Untuk berat cawan ditambah tanah basah memiliki nilai sebesar 33,6, 31,8. Langsung masuk ke rumus berat airnya. M2 dikurang M3, di mana M2 adalah berat cawan ditambah tanah basah, dan juga M3 adalah berat cawan ditambah tanah kering. Nah, pada sampel cawan pertama ini memiliki nilai berat air sebesar 5,7. Di cawan yang kedua 5,2. Kemudian masuk ke rumus berikutnya untuk rumus berat tanah kering. Rumusnya M3 dikurang M1, di mana M3 adalah berat cawan ditambah tanah kering dikurang dengan M1 berat cawan kosong. Untuk cawan pertama memiliki berat tanah kering sebesar 14,7. Di cawan kedua 13,9. Kemudian masuk ke rumus kadar air, di mana rumusnya adalah M2 dikurang M3 dibagi M3 dikurang M1 dikali 100%. Nanti kalian bisa lihat sendiri M2 itu apa, M3 itu apa, dan juga M3 dan juga M1. Pada cawan pertama memiliki kadar air sebesar 38,8. Pada cawan kedua memiliki kadar air sebesar 37,4. Kemudian bisa diambil kadar air rata-ratanya 38,1. Lanjut ke variabel kedua, yaitu berat isi. Untuk berat moldnya sendiri itu ada 8.662. Berat tanah basah ditambah kontainer ada 12.737 gram. Untuk berat tanah basahnya ada 4075. Volume cetakannya ada 3.229,97 gram. Nah, untuk berat isi basah bisa kalian lihat di sini nilainya. Kemudian lanjut pada variabel ketiga di penetrasi. Untuk proving ringnya sendiri itu memiliki angka sebesar 10,83. Nah, pada penetrasi ini, pada pembacaan waktu ke-25 memiliki kuat beban sebesar 32,483. Ini didapat dari besar daripada nilai proving ring dikali dengan pembacaan dial. Begitu juga dengan pembacaan waktu ke-50 memiliki nilai beban 54,139. Begitu juga dengan pembacaan waktu. Ini merupakan grafik hasil dari perhitungan CBR yang ada di sebelah sini, di mana maksud daripada grafik ini adalah
Semakin besar penurunan yang terjadi, maka menghasilkan beban kerja yang semakin besar. Mungkin untuk perhitungan CBR begitu. Baik, jadi ini merupakan contoh data yang telah diolah, yaitu data tekan bebas. Di sini kalian bisa lihat langsung data sampel yang diketahui seperti berapa diameternya, berapa tingginya, berapa volumenya, berapa luasnya. Selanjutnya masuk ke dalam perhitungan tabelnya saja. Untuk pembacaan deformasi, yang pertama ada 0,0, 0,50, 1,0. Kemudian masuk ke dalam regangan aksial, rumusnya E sama dengan DH dibagi dengan H persen. Itu didapat dari nilai deformasi yang pertama dikali dengan diameter, kemudian pembacaan deformasi pertama dibagi dengan nilai diameter, kemudian dikali 10 dan dikali 100. Begitu juga dengan pembacaan deformasi kedua. Untuk rumus regangan aksial yang kedua sama dengan yang pertama tadi. Lalu masuk ke dalam pembacaan beban atau div. Di pembacaan beban pertama di sini ada 0,00, 2,0, 3,0, 3,0, 4,0. Lalu masuk ke dalam gaya aksial P dengan satuan kilogram. Didapat dari perkalian antara pembacaan beban pertama dikali dengan berat volume kering. Kemudian pada pembacaan beban kedua sama halnya dengan yang pertama tadi dikalikan dengan berat volume kering. Lalu masuk ke dalam rumus tegangan aksial. Yang pertama ada koreksi luas, di mana A sama dengan AO dibagi 1 dikurang DH dibagi H. Untuk nilai koreksi luas didapat dari pembagian antara volume tinggi dibagi dengan 1 dikurang dari nilai regangan aksial yang pertama dibagi dengan 100. Begitupun dengan koreksi luas yang berikut-berikutnya. Kemudian lanjut, ini merupakan salah satu contoh data mentah dan juga data yang sudah diolah dari pengolahan data geser langsung yang sudah kami lakukan di laboratorium mekanika tanah. Untuk PEK 1 ini merupakan data mentah yang kami dapat dari pengujian kami, kemudian diolah dan dipindahkan ke PEK yang kedua pada tabel kedua ini. Dimana di sini di kolom yang pertama ada specimen number, ada number 1, number 2, dan number 3. Kemudian ada mass of soil plus ring. Di sini yang specimen number 1 ada 2458. Sama halnya dengan yang kedua dan yang ketiga. Kemudian di mass of ring di specimen number 1 ada 2412, sama halnya untuk yang kedua dan juga yang ketiga. Kemudian di mass of soil ini ada 46,10 di specimen number 1, kemudian sama halnya di number 2 dan number 3. Kemudian di initial water content ini merupakan berat air ya, berat airnya sebesar 30,13. Kemudian masuk di bulk density ada 1,63 untuk yang pertama, begitu juga yang kedua dan yang ketiga. Begitu juga untuk dry density. Di yang pertama memiliki nilai sebesar 1,25, begitu juga sama dengan nilai yang kedua dan juga nilai yang ketiga. Untuk final water content memiliki nilai sebesar 32,78. Kemudian di normal stressnya memiliki nilai sebesar 0,25 untuk specimen number 1, dan untuk yang nomor 2 ada 0,50. Di nomor yang ketiga ada 1,00. Kemudian untuk shear stress at failure, di yang pertama memiliki nilai sebesar 0,03,
yang kedua memiliki nilai sebesar 0,18, dan yang ketiga memiliki nilai sebesar 0,27. Kemudian, shear displacement at failure, di yang pertama memiliki nilai sebesar 0,42, di yang specimen number yang kedua memiliki nilai sebesar 0,83, kemudian di nomor 3 memiliki nilai sebesar 0,83. Dari tabel yang ada di sini, di tabel PEC 2 ini, untuk mempermudahnya lagi, bisa digambarkan dalam grafik seperti ini. Ya, untuk grafik ini merupakan gambaran dari data yang ada di PEC yang pertama, yaitu data mentahnya. Mungkin untuk penjabaran sedikit dari perhitungan geser langsung seperti itu.